Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 1, Hukum Pidana dengan Kasus Peradilan Semu, Narkotika, dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, dengan dosen pengampun Dr. Iwan Riswandi, SHMH, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin 1 November 2021, akan dilaksanakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perkara tindak pidana narkotika pada nomor perkara 01-SKK-PDISUS-RZ-2021 di Pengadilan Negeri Banjarmasin atas nama terdakwa Jainar Anwari segera dimulai. Majelis Hakim dipersilakan masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang tindak pidana narkotika atas nama terdakwa Jainar Anwari. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk mengaktifkan segala komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang mengganggu jalannya persidangan. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa perkara pidana narkotika nomor 01-SKK-PDISUS-2021. Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari ini, Senin, tanggal 1 November 2021, atas nama terdakwa Jainar Anwari dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah bisa dihadirkan? Bisa, Yang Mulia. Persilakan. Petugas tolong hadirkan terdakwa dalam ruang sidang. Oke. Terdakwa, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah saudara terdakwa dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani untuk siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat, Yang Mulia. Menurut BAP, saudara terdakwa akan saya bacakan biodata Anda ya. Dengarkan baik-baik, apabila ada yang salah, tolong diperbaiki. Nama lengkap saudara Jainar Anwari, berumur 21 tahun, bertempat tinggal Amuntai, 21 Oktober tahun 2000. Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan saudara swasta atau tukang ojek. Alamat Jalan Pramuka, Kompleks Atlet Permai, RT 19 RW 2. Beragama Islam. Kebangsaan saudara Indonesia. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Betul, saya didampingi, Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah benar saudara diminta untuk menjadi penasihat hukum terdakwa? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara sudah menyelesaikan surat kuasa kartu advokat saudara? Sudah, Yang Mulia. Silakan. Diberitahukan kepada seluruh peserta,
Sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum, sudah siap dengan dakwaan Anda? Siap yang mulia. Saudara terdakwa, sebelumnya sudah menerima saran dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum? Sudah yang mulia. Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan karena pada saat nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum, saudara-saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Jaksa Penuntut Umum, silakan dengan dakwaan saudara. Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk Kepolisian dengan identitas terdakwa, nama lengkap Jainur Anwari, tempat lahir Kuala Kapuas, umur dan tanggal lahir 21 Oktober 2000, jenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, tempat tanggal lahir Banjarmasin, beragama Islam, pekerjaan swasta, tukang ojek. Penahanan oleh penyidik Muhammad Rizwan SH, Jaksa Penuntut Umum Penny Herpenasyari SH MH dengan dakwaan bahwa terdakwa Jainur Anwari alias Jen bin Muhammad Amir pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tenggara atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Oktober 2021 bertempat di Jalan Pramuka Kompleks Satelit Permai RT 19 RW 2 Banjarmasin termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin secara ketidaksengajaan dalam membawa barang mata pencaharian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul tanggal 1 waktu Indonesia Tenggara, terdakwa Jainur Anwari alias Jen menerima paket di pangkalan ojek oleh seseorang yang tidak dikenal. Bertepatan dengan keberadaan saksi pertama Yuan Sandronesta sebagai teman dari Jainur Anwari alias Jen dan saksi kedua Fatmayana sebagai pemilik warung es kelapa muda yang melihat proses penangkapan terdakwa. Bahwa selanjutnya terdakwa Jainur Anwari mengantar barang tersebut ke alamat tujuan. Di tengah perjalanan, tepatnya di Jalan Banyuanyar, dicegat oleh digeledah pihak polisian dan ditemukan narkotika jenis sabu. Lalu Jen diamankan dan dibawa ke polisian untuk pemeriksaan alat bukti dan barang bukti. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan, didapat adanya barang bukti yang disita berupa narkotika jenis sabu seberat 5,5 gram, kotak kardus kecil, plastik hitam, motor, dompet yang berisikan identitas tersangka. Itu saja yang mulia, terima kasih. Bagaimana terdakwa? Apakah ada tanggapan atau untuk mengajukan eksepsi? Sebelumnya saya serahkan ke kuasa hukum saya. Bagaimana penasihat hukum? Tidak ada yang mulia, kami sepenuhnya paham dengan apa yang dibacakan oleh JPU. Jaksa Penuntut Umum, apakah saudara sudah menghadirkan alat bukti dan saksi pada persidangan hari ini? Majelis Hakim yang terhormat, kami belum mempersiapkan alat bukti dan saksi-saksi, maka dari itu kami meminta waktu untuk 7 hari ke depan. Bagaimana penasihat hukum? Baik yang mulia. Panitra catat jadwal sidang berikutnya. Baik yang mulia. Untuk diingatkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, sidang ditunda 7 hari ke depan dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi. Persidangan selesai dan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin 8 November 2021, akan dilaksanakan pemeriksaan saksi dan alat bukti dalam sidang perkara tindak pidana narkotika dengan nama perkara 01-PDISUS-IRZ-2021 di Pengadilan Negeri Banjarmasin atas nama terdakwa Jainur Anwari segera dimulai. Majelis Hakim dipersilakan masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Baiklah. Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa perkara pidana narkotika nomor 01-SKK-PDSUS-2021 Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin tanggal 8 November 2021 atas nama terdakwa Zainur Anwari dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan saksi dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi sudah siap dihadirkan persidangan hari ini? Majelis Hakim yang terhormat, kami sudah mempersiapkan alat bukti dan saksi-saksi yang akan kami hadirkan di persidangan hari ini. Silakan dihadirkan. Petugas, tolong hadirkan saksi 1 atas nama Iwan Sandronista ke dalam persidangan. Selamat siang pada saksi. Siap, Yang Mulia. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat di sepanjang yang bisa ikut persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Siap mengikuti sidang? Siap. Kepada saksi tolong tunjukkan identitas Anda. Silakan. Kepada saksi, dengarkan baik-baik, saya akan membacakan biodata Anda. Apabila salah, tolong dibenarkan. Nama, Iwan Sandro Nesta. Tempat tanggal lahir, Kuala Kapuas, 6 Oktober tahun 2000. Beragama Kristen. Pekerjaan swasta atau ojek. Alamat, Jalan Keruing, Gang 5 nomor 30. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Baiklah. Sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji kepada panitia dipersilakan mengambil sumpah. Saudara, ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan, saya bersumpah Demi Tuhan, saya bersumpah bahwa sebagai saksi dalam perkara ini bahwa sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan apabila saya berbohong, Dan apabila saya berbohong, maka saya akan siap dihukum. maka saya akan siap dihukum. Baik, para saksi telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saudara lihat dengan diketahui. Pertanggungjawaban kepada hukum dan Tuhan. Baik, Yang Mulia. Oke, saya mau tanya pada Anda. Apakah benar saudara berteman dekat dengan Jane? Benar, Yang Mulia. Sudah lama, Yang Mulia. Sejak di bangku sekolah menengah atas, kami sudah berteman. Berarti Anda itu sekitar 4 tahun sampai 5 tahun ya sudah mengenal saudara terdakwa ya? Benar. Oke, apakah saudara mengetahui terdakwa sebelumnya pernah melakukan atau pernah terkait dengan kasus barang terlarang? Sebelumnya tidak pernah, Yang Mulia. Pernah kesadaran kami sebagai tukang ojek saja, Yang Mulia. Nah, berarti Anda tukang ojek aja ya? Ya, ya. Berarti Anda sebagai tukang ojek berapa lama? Sudah. Semenjak kami lulus dari bangku sekolah, kami bekerja sebagai tukang ojek, Yang Mulia. Tuan Basar. Kepada saksi satu, bolehkah saudara jelaskan bagaimana kronologi kejadian saat itu? Untuk kronologi kejadian saat itu siang hari, kami sedang mangkal di pangkalan. Datang seorang wanita yang meminta untuk mengantarkan sebuah paket yang berbungkus plastik hitam. Selanjutnya ya dia meminta untuk terdakwa J mengantarkan paket tersebut untuk seseorang. Gimana Yang Mulia? Saudara melihat langsung dari awal kejadian sampai akhir kejadian? Benar, Yang Mulia. Karena saya ada di TKP saat itu. Berada di sebelahnya. Benar. Apakah saudara melihat secara langsung penyerahan paket oleh wanita tersebut? Benar, Yang Mulia. Selanjutnya, apakah wanita tersebut ke pangkal ojek itu menggunakan motor atau di jalan atau diantar? Yang saudara lihat?
Untuk saat itu yang mulia, wanita tersebut menggunakan kendaraannya sendiri. Untuk wajah tidak melihat karena menggunakan masker dan helm. Dia datang ke pangkalan dan meminta mengantarkan paket tersebut. Cuma itu yang mulia. Sebelum kejadian ini, apakah saudara pernah mengantarkan paket atau pernah melihat sebelumnya wanita tersebut ke pangkalan ojek? Untuk pengetahuan saya yang mulia, tidak pernah yang mulia, karena wanita tersebut baru saya lihat tampaknya bukan dari warga sekitar situ yang mulia. Cukup. Oke, yang mulia. Ada saksi. Bagaimana penampilan wanita tersebut? Untuk penampilan saya tidak bisa menjelaskan karena saat itu perempuan tersebut menggunakan helm dan masker, jadi wajahnya sangat sulit saya jelaskan bagaimana wajahnya seperti apa. Selanjutnya, apakah ada hal yang mereka inginkan dari yang wanita tersebut? Untuk upgrade tidak ada yang mulia, karena sudah hal yang biasa bagi kami untuk mengantarkan paket. Orang datang minta untuk mengantarkan barang ini itu, jadi kami biasa saja yang mulia, tidak ada curigaan atau apapun. Cuma itu yang mulia. Selanjutnya, apakah saudara pernah melihat wanita tersebut di sekitar pangkalan? Tidak pernah yang mulia. Dan baru kali itu saja yang mulia. Berarti Anda di sini cuma bekerja ya sebagai tukang ojek. Siap, benar yang mulia. Kita mengenal wanita tersebut ya. Iya benar. Jaksa penuntut penuntut umum apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, seperti yang saudara jelaskan, saudara tidak mengetahui dari mana wanita tersebut berasal. Namun, apakah saudara bisa melihat gerak-gerik wanita tersebut berasal dari logat daerah mana? Untuk logat yang mulia seperti orang Batak yang mulia. Seperti orang Batak. Iya. Lalu apa saudara melihat pada saat terdakwa menerima paket tersebut, terdakwa membuka isi dari paket tersebut? Saat penyerahan saya melihat, namun untuk isi paket tidak yang mulia. Tidak melihat. Ya, tidak melihat yang mulia. Baik, itu saja yang mulia. Penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi satu? Ada yang mulia. Persilakan. Pada saksi satu, apakah ada saksi lain selain Anda di tempat? Tidak ada, Pak. Karena saat itu saya bersama terdakwa saja yang ada di pangkalan. Sekian, Pak. Ya, cukup yang mulia, itu saja. Izin yang mulia. Silakan JBU. Di sini ada seberat 5,5 gram sabu sama kotak hitam, kotak plastik, sama barang bukti terdakwa sejenis kayak kunci sepeda motor sama dompet. Baik, yang mulia, dari pernyataan saksi satu sebelumnya menyebutkan bahwa terdakwa tidak pernah membuka isi dari paket tersebut. Namun dari penyelidikan pihak kepolisian kami menemukan adanya robekan dalam isi paket tersebut. Maka dari itu, keterangan dari terdakwa ini dapat kami lakukan. Kami meminta pertimbangan dari yang mulia. Itu saja. Terima kasih. Bagaimana saksi satu? Ada tanggapan dari jaksa penuntut umum? Izin menjawab yang mulia. Silakan. Karena sepengetahuan saya yang ada di TKP, saya tidak melihat terdakwa membuka bungkus tersebut karena bukan hak kami yang melihat isi paket tersebut yang mulia. Sekian. Oke, itu hak kamu ya karena Anda sebagai saksi saja. Siap yang mulia, benar. Baik, mungkin cukup untuk saksi pertama. Terima kasih atas keterangan Anda. Silakan menegakkan ruangan persidangan hari ini. Kepada jaksa penuntut umum, adakah saksi lagi? Kalau ada bisa dipanggil untuk masuk ke ruangan persidangan. Baik, yang mulia. Petugas, tolong hadirkan saksi 2 atas nama Patmayana ke dalam ruang persidangan. Baik, pada saudari saksi. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap untuk melakukan persidangan hari ini? Saya sehat yang mulia dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Baik, kepada saksi tolong tunjukkan identitas Anda. Ada. Bagaimana? Ya, baik. Silakan duduk kembali. Baik,
Kepada saudari Fatmayana, dengarkan ya, saya ingin membacakan biodata Anda apabila ada salah, tolong dibenarkan. Kepada saudari Fatmayana, tempat tanggal lahir Banjarmasin 26 Januari tahun 2000, beragama Islam, pekerjaan pedagang. Alamat, Jalan Brigjen Hasan Basri, Gang Sasamaan. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Baiklah. Sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji kepada panitera. Dipersilakan mengambil sumpah. Saudara saksi, tolong ikuti saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan apabila saya berbohong, maka saya akan siap dihukum. Cukup. Baik, para saksi telah disumpah. Sumpah tersebut mengandung arti bahwa para saksi harus memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang saudara lihat, dengar, dan ketahui. Pertanggungjawaban kepada hukum dan Tuhan. Baik, dengarkan ya, saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah saudari saksi melihat langsung penangkapan terdakwa? Ya, saya melihat secara langsung, Yang Mulia. Boleh jelaskan secara Anda ingat? Ya, jadi saat itu kan saya sedang berjualan di warung saya dan tiba-tiba ada pencegatan di depan warung saya yang dilakukan oleh beberapa oknum polisi, Yang Mulia. Seperti itu. Sepengetahuan saudara, berapa orang yang ditangkap pada waktu kejadian tersebut? 1 orang saja, Yang Mulia, terdakwa saja saat itu. Berarti dalam kejadian itu Anda tidak dapat melihat ada beberapa orang, cuma 1 orang aja ya di sana? Ya, benar, Yang Mulia. Oke. Apakah ada saksi lain selain Anda? Sebenarnya pada saat saya berjualan otomatis saya memiliki karyawan, tapi karyawan saya saat itu tidak bisa memberikan keterangan langsung di persidangan ini, jadi saya wakilkan saja, Yang Mulia. Saya ingin bertanya, karyawan Anda berapa orang? 1 saat itu, Yang Mulia. 1. Oke. Kapan penangkapan itu terjadi dan waktunya kapan? Apa Anda ingat? Ya, jadi kalau tidak salah hari itu pada hari Kamis setelah ba'da zuhur tanggal 28 Oktober 2021. Selain paket itu, saudara lihat apakah ada sesuatu lain yang dibawa oleh terdakwa? Tidak ada, Yang Mulia, hanya paket itu saja yang saya lihat. Bagaimana jaksa penuntut umum? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Silakan. Bisa saudari jelaskan bagaimana proses penangkapan saat itu? Ya, seperti yang sebelumnya sudah saya paparkan, pada saat itu kan saya sedang berjualan. Dan tiba-tiba ada pencegatan secara langsung di depan warung saya yang dilakukan oleh beberapa oknum polisi saat itu. Saudara melihat ada berapa pihak kepolisian pada saat penangkapan tersebut? Kalau tidak salah kurang lebih 3 orang, Yang Mulia, berpakaian dinas polisi dengan jaket kulit berwarna hitam. Apa saudari melihat ada perlawanan dari saudara terdakwa pada saat penangkapan? Ya, saya melihat di sana terdakwa seperti melawan dan ingin melarikan diri, Bu. Berarti ada perlawanan di sana? Ya, betul, Bu. Baik, itu saja ya. Bagaimana ke penasihat hukum? Apakah ada yang ingin ditambahkan dari saksi 2? Silakan. Silakan. Saya sebagai penasihat hukum mendengar dari kesaksian terdakwa mengenai kejadian tersebut membenarkan bahwa terdakwa ingin melarikan diri. Karena terdakwa terkejut dan tidak tahu menahu tiba-tiba dia ditangkap dan terdakwa tidak melakukan kesalahan apapun. Cukup, Yang Mulia, itu saja. Bagaimana JPU? Izin bertanya, Mulia. Silakan. Kalau memang tidak bersalah, kenapa terdakwa harus melarikan diri dari pihak kepolisian? Silakan. Dijawab, Yang Mulia. Karena terdakwa tidak tahu apa-apa dan kaget, Yang Mulia. Itu saja, Yang Mulia. Baik, penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terhadap saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Oke, saya ingin bertanya kepada Anda ya. Apakah ada paketan yang saudara lihat waktu itu selain yang dia bawa? Tidak ada, Yang Mulia, hanya itu saja. Baiklah, apakah dari jaksa penuntut umum dan penasihat hukum, apakah ada tanggapan lagi? Tidak ada, Yang Mulia.
Baik, kalau tidak ada, kepada saudari saksi Fatmayana, terima kasih untuk menghadiri persidangan hari ini. Dipersilakan untuk meninggalkan persidangan hari ini. Baik, sidang untuk pemeriksaan saksi dan alat bukti sudah selesai. Saya tutup dan kembali dibuka 1 minggu ke depan pada tanggal 15 November 2021 dengan agenda pemeriksaan keterangan terdakwa. Sidang saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin 15 November 2021, akan dilaksanakan pemeriksaan keterangan terdakwa dalam sidang perkara tindak pidana narkotika dengan nomor perkara 01-PDISUS-PDISUS-IZ-2021 di Pengadilan Negeri Banjarmasin atas nama terdakwa Jainur Anwari segera dimulai. Majelis Hakim dipersilakan masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa perkara pidana narkotika nomor 01-PDISUS-2021 Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari ini Senin tanggal 15 November 2021 atas nama terdakwa Jainur Anwari dengan agenda pemeriksaan keterangan terdakwa dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum? Siap, Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dan bisa dihadirkan ke dalam sidang hari ini? Dipersilakan. Kepada terdakwa, disilakan masuk ke ruangan sidang. Baik. Terdakwa, apakah saudara sehat jasmani rohani dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Betul, saya didampingi, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Apakah saudara benar diminta terdakwa untuk sebagai penasihat hukumnya? Benar, Yang Mulia. Tolong tunjukkan kartu advokat Anda kepada penasihat hukum. Bagaimana? Silakan duduk kembali. Baik, saya akan membacakan biodata Anda ya, dengarkan baik-baik. Nama lengkap saudara Jainur Anwari, berumur 21 tahun, tempat tanggal lahir Amuntai 2021, tanggal 21 Oktober tahun 2000, berjenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta atau ojek, alamat Jalan Pramuka Kompleks Satelit Permai RT 19 RW 2, beragama Islam, kebangsaan Indonesia. Apakah benar? Benar, Yang Mulia. Oke, kepada terdakwa saya yang bertanya kepada Anda. Sudah berapa lama saudara bekerja sebagai tukang ojek? Semenjak saya lulus SMA, saya sudah menjadi tukang ojek kira-kira sekitar 4 tahun, Yang Mulia. Berarti cukup lama ya Anda bekerja sebagai tukang ojek ya? Betul, Yang Mulia. Saudara terdakwa, bisakah saudara jelaskan bagaimana kronologi awal dan kejadian tersebut yang Bisa, ada? Yang Mulia. Silakan. Pada saat itu saya dan teman saya sedang berada di pangkalan ojek.
Kemudian datang satu orang wanita yang membawa kantong plastik berisi paket berwarna hitam. Dia pun meminta saya untuk mengantarkan paket tersebut, saya pun mengiyakan. Di tengah perjalanan, saya dijegat oleh 3 orang, ternyata 3 orang tersebut adalah dari pihak kepolisian. Lalu mereka menemukan barang yang saya bawa adalah barang narkoba jenis sabu. Kemudian saya ditangkap dan ditahan, gitu ya. Kan ini seorang wanita ya yang minta antarkan paket kepada Anda. Apakah Anda bisa jelaskan ciri-cirinya bagaimana? Pada saat itu saya melihat wanita tersebut tinggi, kurus, memakai helm dan masker. Hanya itu yang mulia. Oke. Apakah saudara melihat ada orang lain yang menemani wanita tersebut? Pada saat itu wanita tersebut hanya sendiri yang mulia, tidak ditemani dengan orang lain atau siapapun. Berarti wanita tersebut cuma sendirian ya? Cuma sendirian ke pangkalan ojek yang Anda ketahui ya? Betul yang mulia. Apakah ada ciri-ciri wanita tersebut yang mencurigakan? Pada saat itu saya tidak melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari wanita tersebut yang mulia. Oke, bagaimana penanggapannya? Kepada terdakwa, yang Anda lihat wanita tersebut bersama siapa? Saya melihat wanita tersebut hanya sendiri yang mulia. Selanjutnya, apakah ada wanita tersebut memberikan identitas, alamat atau nomor HP? Tidak ada. Selanjutnya, apakah barang tersebut berbentuk paket atau bungkusan? Bisa Anda jelaskan? Yang saya lihat barang tersebut berbentuk kotak hitam, ringan, dan warna hitam, begitu ya mulia. Selanjutnya, apakah ada paket yang dibawa oleh wanita tersebut yang lain? Tidak ada. Saya melihat cuma hanya itu saja yang mulia. Ya, cukup. Terdakwa, berbicara masalah paket, untuk keadaan paket tersebut bagaimana? Apakah ringan atau berat atau bagaimana, bisa saudara jelaskan keadaan paket tersebut? Pada saat itu saya mengangkat paket tersebut ringan dan berbentuk kotak hitam yang dibungkus dengan kantong plastik, gitu ya. Sebelumnya, apakah saudara mengetahui siapa yang akan menerima paket tersebut? Saya tidak mengetahui ya mulia, saya hanya mengantarkan ke alamat yang dituju. Itu pun di pinggir jalan, bukan di alamat rumah atau yang lain-lain. Tapi sebelumnya, apakah saudara pernah ke alamat yang akan dituju? Belum pernah ya mulia, itu baru pertama kalinya saya ke alamat tersebut. Menurut Anda alamat tersebut ada sedikit mencurigakan atau bagaimana? Tidak ada ya mulia. Seperti biasanya saya mengantarkan paket, tidak melihat ada yang mencurigakan dari wanita tersebut atau ke alamat tersebut. Maaf, saya potong ya. Boleh, mulia. Waktu kamu mengantarkan paket, apakah Anda sebelumnya pernah kan ke alamat itu atau tidak sih? Belum pernah, itu baru pertama kalinya saya mengantarkan paket ke alamat tersebut ya mulia. Dan apakah alamat itu benar-benar ada? Ada ya mulia. Tapi kan di tengah perjalanan saya dijegat oleh pihak kepolisian, jadi saya belum sampai ke alamat tersebut. Oke, silakan. Upah yang saudara terima dari wanita tersebut berapa? Waktu itu saya menarik upah sekitar Rp50.000 ya mulia. Itu saudara yang minta atau si wanita tersebut yang memberikan? Saya yang meminta karena jaraknya lumayan jauh ya mulia. Oke. Cukup yang Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada pertanyaan terhadap terdakwa? Yang mulia. Silakan. Mengapa saudara tidak menanyakan isi paket tersebut? Karena itu bukan ranah saya untuk menanyakan. Mungkin itu adalah privasi orang tersebut. Mana mungkin saya menanyakan isinya. Mengapa saudara mau mengantarkan paket ke alamat yang belum pernah saudara datangi sebelumnya? Karena sebagai tukang ojek, saya sudah biasa mengantarkan paket tersebut ke alamat yang belum pernah saya tuju. Yang mulia. Ya, kenapa? Dari pernyataan terdakwa sebelumnya, kami menyimpulkan bahwa terdakwa ini teledor dalam pekerjaannya dengan alasan tidak mengetahui nama pengirim dan barang apa yang akan dikirim. Maka dari itu kami memohon pertimbangan dari yang mulia. Terima kasih. Baik, akan saya tampung. Penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanya kepada terdakwa? Ada yang mulia. Silakan. Kepada terdakwa, apakah ada pernyataan yang berlebihan dari JPU? Saya hanya ingin menanggapi bahwasanya saya hanya mengantarkan paket tersebut dan saya bekerja sebagai tukang ojek. Saya merasa saya tidak bersalah di sini. Namun sedikit banyaknya saya pasti memiliki keteledoran dalam mengantarkan tersebut. Terima kasih. Itu. Oke, itu hak kamu karena kamu mempunyai hak dalam melakukan tanggapan terhadap kasus ini. Oke, mungkin cukup. Bagaimana hakim anggota dan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum? Cukup ya. Saya ingin bertanya kepada JPU, apakah sudah siap dengan surat tuntutan Anda? Belum yang mulia, kami meminta untuk 7 hari ke depan.
untuk menyiapkan surat tuntutan. Bagaimana penasihat hukum? Setuju yang mulia. Hakim anggota. Panitera tolong catatkan tanggal dan untuk persidangan selanjutnya ya. Baik yang mulia. Baik, sidang ditunda 7 hari ke depan dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Panitera, tolong catat tanggal persidangan untuk 7 hari ke depan. Persidangan selesai dan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin 22 November 2021, akan dilaksanakan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan sidang perkara tindak pidana narkotika dengan nomor perkara 01-PDISUS-2021 di Pengadilan Negeri Banjarmasin atas nama terdakwa Jainar Anwari segera dimulai. Majelis Hakim dipersilakan masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa perkara pidana narkotika nomor 01-SKK-PDISUS-2021. Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari ini Senin tanggal 22 November 2021 atas nama terdakwa Jainar Anwari dengan agenda pembacaan surat tuntutan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kepada jaksa penuntut umum sudah siap untuk dimulai? Siap yang mulia. Penasihat hukum? Siap yang mulia. Terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruangan sidang. Baik, terdakwa, apakah Anda sehat? Siap. Dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap. Diberitahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Kepada jaksa penuntut umum, sudah siap dengan tuntutan saudara? Sudah, Majelis Hakim. Baik, tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan tuntutan yang akan dibacakan karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu pula dengan penasihat hukum, saudara-saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, dipersilakan untuk membacakan surat tuntutan. Surat tuntutan perkara nomor 01-SKK-PIB-IRZ-2021 Muhammad Amir Samsudin, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dengan perhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara nama atas terdakwa, nama lengkap Jainar Anwari alias Jen, tempat lahir Kuala Kapuas 21 Oktober tahun 2000, umur 21 tahun 21 Oktober tahun 2000, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan swasta atau ojek, pendidikan SMA. Penahanan ditahan sejak 28 Oktober 2021 saat ini berdasarkan penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Acara pemeriksaan biasa terdakwa namanya tersebut di atas dihadapan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana yang telah kami bacakan pada acara sidang pertama. Alat bukti bahwa alat-alat bukti menurut pasal 112 didapat dari terdakwa keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut sebagai berikut. Keterangan saksi 1. Yuan Sandro Nesta. 2. Saksi Patmayana. Petunjuk di dalam pasal 118
188 ayat 1 KUHP, petunjuk adalah pemberatan keadaan karena persesuaian baik antara satu dengan yang lain maupun tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Walaupun demikian, hal itu adalah tugas hakim untuk menilai dengan cermat dan arif lagi bijaksana. Keterangan terdakwa. Alat bukti. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan atau bentuk pengakuan. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya daripada pengakuan terdakwa. Tanggal 21 Oktober 2021, pengakuan terdakwa di luar sidang, kemudian sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasarkan merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa dan putusan MA nomor 01 garis miring SKK PIB garis miring IRZ 2021 garis miring tanggal 28 Oktober 2021, pengakuan terdakwa di luar sidang, kemudian sidang pengadilan dicabut tanpa alasan. Hasil berdasarkan merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa dan putusan MA nomor 001 garis miring SKK garis miring PIB garis miring IRZ 2021 tanggal 28 Oktober 2021, pengakuan tertuduh di muka polisi dan jaksa ditinjau hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk yang menetapkan kesalahan tertuduh. Bahwa persidangan terdakwa Jainur Anwari bin Marioyen menerangkan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut, bahwa terdakwa mengerti isi surat dakwaan jaksa penuntut umum yang ditunjukkan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini dalam perkara tanpa hak membeli narkotika golongan 1, bahwa perkara tersebut di atas terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Banua Anyar, bahwa tindakan pidana tersebut di atas dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengantarkan sebuah paket berisi narkotika jenis sabu pada saksi Iwan Sandro sebagai teman kerja sepangkalan ojek, bahwa terdakwa keterangan saksi-saksi yang memberatkan bagi diri terdakwa, bahwa terdakwa hanya menjalankan tugas. Barang bukti: 1 bungkus sabu 5,5 gram, 2 kotak kardus kecil, 3 plastik hitam, 4 sepeda motor, 5 dompet yang berisikan identitas tersangka. Barang bukti yang diajukan persidangan ini telah disita secara menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, di mana ketua sidang hakim telah memperhatikan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Fakta hukum: bahwa fakta-fakta yang di persidangan tersebut di atas telah didapat fakta hukum yang mendukung dan menguatkan bukti-bukti formal maupun material surat dakwaan dari masing-masing alat bukti sebagai berikut. Bahwa terdakwa dalam perkara ini Jainur Anwari dengan identitas lengkap sebagainya dalam dakwaan, terdakwanya sehat jasmani dan rohani serta dipandang maupun bertanggung jawab perbuatannya, bahwa benar terdakwa tersebut diajukan persidangan karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkotika jenis sabu golongan 1 bagaimana dakwaan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan pertama, bahwa benar perkara tindak pidana tersebut di atas terjadi pada hari Kamis 28 Oktober 2021, bahwa benar pada mulainya sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa dihampiri oleh seorang wanita yang tidak dikenal mengantarkan sebuah paket yang tidak diketahui isinya ke alamat yang tidak diketahui sebelumnya oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa mengantarkan paket dan di tengah perjalanan dicegat oleh pihak kepolisian dan melakukan penggeledahan barang bukti yang dibawa oleh ojek atau terdakwa, dan ditemukan barang bukti tersebut narkotika atau sabu. Langsung ditahan sementara diperiksa di kantor terdekat, bahwa sebenarnya ternyata Jainur Anwari bin Marioyen tersebut telah diketahui oleh penyidik. Setelah itu dan setelah dilakukan pemeriksaan diinterogasi, maka terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang disita penyidik disebut ada diinterogasi, maka terdakwa menerangkan barang bukti yang disita penyidik tersebut diterima tanpa diketahui terdakwa alamatnya pun fiktif dan tidak sesuai kata terdakwa bernama Jainur Anwari bin Mario.
3. Bahwa benar dari keterangan terdakwa tersebut, selanjutnya penyidik melakukan pengembangan penyidikan dengan cara mengajak terdakwa untuk menunjukkan tempat kejadian Anwari bin Mario berada, dan setelah penyidik dengan dipandu oleh terdakwa hingga yang bernama Jainur Anwari bin Mario berhasil ditangkap. Bahwa benar barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium nomor BIP_11 dan _BRTS 3/2021 BNNP Lab Uji Narkoba tanggal 28 Oktober 2021 menyatakan bahwa 1 bungkus paket kotak yang diberisikan narkotika jenis sabu berat 5,5 gram narkotika jenis sabu golongan 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, bahwa benar ternyata terdakwa membawa sebuah paket yang berisikan sabu. Kesimpulan, berdasarkan uraian-uraian fakta seperti tersebut di atas, maka kami selaku penuntut umum dapatlah mengambil suatu kesimpulan bahwa benar telah diperoleh bukti-bukti yang cukup dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa, telah terdapat adanya kesalahan terdakwa yang menguatkan pembuktian dakwaan penuntut umum. Bahwa oleh karena itu, unsur-unsur daripada tindak pidana kami dakwaan atas terdakwa telah dipunis secara sah menurut hukum, maka dapatlah dikatakan dakwaan pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa selama persidangan berlangsung tindak pidana adalah adanya hal-hal dapat melepaskan terdakwa dari kesalahan ataupun tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terdapat dari terdakwa, sehingga untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan terdakwa tersebut maka terhadap diri terdakwa diwajib dijatuhi hukuman yang setimpal dan kesalahannya. Sebelumnya, sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenakanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana ini. 1. Hal-hal yang benarkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memerangi penyalahgunaan narkoba, sifat dari perbuatan itu sendiri, hal-hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan dan santun di persidangan. 2. Tidak dipersulit dalam perjalanan persidangan dan mengakui perbuatannya. 3. Terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tuntutan. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan perhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Cukup, Yang Mulia. Saudara terdakwa mengerti dengan putusan yang dibacakan? Mengerti, Yang Mulia. Namun saya merasa saya tidak bersalah. Di sini saya dijebak. Saya di sini hadir untuk mencari keadilan, namun saya tidak menemukannya di sini. Selanjutnya akan saya serahkan ke penasihat hukum saya, Yang Mulia. Bagaimana penasihat hukum? Baik, Yang Mulia. Kami akan mengajukan pembelaan, Yang Mulia, tapi kami minta waktu selama 7 hari ke depan. Bagaimana jasa penuntut hukum? Hakim anggota? Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum, pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak dipanggil kembali. Saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada tanggal 29 November 2021 dengan agenda pembacaan pledoi oleh penasihat hukum. Dimengerti? Mengerti, Yang Mulia. Panitra, catat jadwal sidang berikutnya. Mengerti majelis hakim. Sidang saya akhiri dan saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin 29 November 2021, akan dilaksanakan pembacaan pledoi oleh penasehat hukum dalam sidang perkara tindak pidana narkotika dengan nomor perkara 01-SKK-PDISUS-IRZ-2021 di Pengadilan Negeri Banjarmasin atas nama terdakwa Jainur Anwari segera dimulai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa perkara pidana narkotika nomor 01-SKK-PDISUS-2021. Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari ini, Senin, tanggal 29 November 2021 atas Zain Anwari dengan agenda pembacaan surat pledoi dibuka dan dinyatakan dibuka. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk memulai? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum, Diberitahukan kepada peserta sidang bahwa agenda hari ini adalah pembacaan nota pembelaan oleh penasihat hukum. Siap, Yang Mulia. Silakan. Banjarmasin 28 Oktober 2021 nomor 01-PIDB-IRZ-2021 perihal pledoi nota pembelaan Jainur Anwari dalam perkara pidana nomor 01-SKK-PIDB-IRZ-2021 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, Majelis Hakim Perkara Pidana nomor 01-PIDB-IRZ-2021 Pengadilan Negeri Banjarmasin, Jalan Simpang Sungai Bilu, Kota Banjarmasin. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Gusti Andi Hermawan SH MH, advokat pada kantor hukum Gusti Andi Hermawan Advokat, beralamat di Jalan Simpang Sungai Bilu, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 28 Oktober 2021, dalam hal ini bertindak sebagai penasihat hukum. Nama lengkap Gusti Andi Hermawan SH MH, tempat lahir Banjarmasin, umur 31, tanggal lahir 4 Maret tahun 1991, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Banjarmasin, agama Islam, pekerjaan advokat, pendidikan S2 selaku terdakwa dalam dugaan pidana 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menurut pasal 40 ayat 1 KUHP, seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja. Sedangkan saudara terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan tidak sengaja dan tidak tahu menahu dengan isi barang tersebut. Maka dari itu kami meminta putusan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim yang terhormat. Cukup, sekian, itu saja. Jaksa penuntut umum, apakah ada tanggapan untuk hal pledoi ini? Ada, Yang Mulia. Kami ingin mengajukan replik sebagai tanggapan dari pledoi penasihat hukum, namun kami minta waktu 7 hari ke depan. Bagaimana penasihat hukum? Baik, Yang Mulia. Hakim anggota? Untuk itu diingatkan kepada jaksa penuntut umum untuk hadir dan menghadapkan terdakwa pada sidang berikutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Saudara-saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Panitera catat jadwal sidang berikutnya. Baik, Majelis Hakim. Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu pada hari Senin 6 Desember 2021 dengan agenda sidang pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim. Sidang hari ini dinyatakan selesai dan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, akan dilaksanakan pembacaan replik dan duplik oleh jaksa penuntut umum dan penasehat hukum dalam sidang perkara tindak pidana narkotika dengan nomor perkara 01-PDISUS-PDIRZ-2021 di Pengadilan Negeri Banjarmasin atas nama terdakwa Jainur Anwari segera dimulai. Majelis Hakim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik. Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa perkara pidana narkotika nomor 01/SKK/PDISUS/2021. Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari ini Senin tanggal 6 Desember 2021 atas nama terdakwa Jainur Anwari dengan agenda pembacaan replik duplik dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Siap. Penasihat hukum? Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk pembacaan replik? Siap. Dipersilakan. Replik jaksa penuntut umum atas pembelaan penasihat hukum terdakwa Jainur Anwari. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini untuk mengajukan tanggapan atas pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa Jainur Anwari yang dihadapkan ke depan persidangan ini dengan dakwaan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 2 KUHP. Setelah kami mempelajari dan mencermati pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa Jainur Anwari, maka kami akan mengajukan tanggapan sebagai berikut. Bahwa jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan saudara penasihat hukum yang dalam pembelaannya menyatakan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum adalah error instrumental atau terdapat kesalahan dalam penulisan terdakwa. Bahwa jaksa penuntut umum dalam penulisan surat dakwaan sudah sesuai dan lengkap berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP yang berbunyi penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi nama lengkap, tempat tinggal lahir, umur, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa. Mengenai adanya perbedaan penulisan huruf Y dan I adalah merupakan kesalahan pengetikan semata yang tidak berakibat fatal. Hal ini sesuai dengan putusan AR 17 Februari 1983 atas kesalahan nama. Untuk segala sesuatu yang berkenaan dengan kesalahan penulisan nama itu hanya penting saja bahwa jaksa penuntut umum dalam penulisan dakwaan berdasarkan tindak pidana narkotika jenis sabu sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat 2 KUHP. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, berdasarkan pada hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan dan berpendapat bahwa surat dakwaan dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Eksepsi dari penasihat hukum tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan. Dan dakwaan terhadap perkara tindak pidana narkotika sebagaimana telah diatur dalam pasal 112 ayat 2. Dengan demikian kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada sidang sebelumnya. Atas pertimbangan selanjutnya, kami serahkan sepenuhnya kepada sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Rumah kami, jaksa penuntut umum. Bagaimana penasihat hukum, apa ada tanggapan? Ada yang mulia. Persilakan. Perihal duplik. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Pengadilan Negeri Banjarmasin di Jalan DI Panjaitan nomor 27 Antasari Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, nomor perkara 01/SKK/PIDB/GIRZI/2021 Banjarmasin yang bertanda tangan di bawah ini. Saya Gusti Andi Hermawan SHMH adalah advokat atas nama klien kami Jainur Anwari binti Mario Yen selaku terdakwa dalam perkara nomor 23/PD Pengadilan Negeri /2021 Pengadilan Negeri Banjarmasin. Dengan ini terdakwa hendak mengajukan duplik sebagai tanggapan atas replik jaksa penuntut umum sebagai berikut. Berdasarkan replik 28 Oktober 2021, maka perkenankan kami kuasa hukum terdakwa untuk mengajukan duplik sebagai berikut.
1. Bahwa terdakwa pada prinsipnya menerima seluruh dakwaan. 2. Bahwa terdakwa menerima dakwaan sesuai pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi menyimpan, menguasai, menerima, membawa, dan menyerahkan narkotika golongan 1 melebihi 5 gram dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. 3. Bahwa terdakwa memohon keringanan atas putusan pidana penjara agar mendapatkan keringanan masa tahanan dikarenakan tergugat tidak tahu sama sekali atas adanya narkotika yang dia bawa. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan putusan yang seadil-adilnya. Primer, 1. Menerima dakwaan. 2. Meminta keringanan atas putusan. Subsidiar, 1. Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Dengan demikian, duplik ini kami ajukan atas perhatian dan perkenan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum terdakwa. Sekian yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah sudah jelas dengan pembacaannya? Jelas yang mulia. Penasihat hukum? Baiklah, maka sidang hari ini dinyatakan selesai dan dibuka kembali 7 hari ke depan dengan agenda pembacaan putusan akhir oleh Hakim Ketua. Panitra, tolong catat tanggal persidangan untuk minggu ke depan. Baik, sidang hari ini saya akan nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Senin 13 Desember 2021, akan dilaksanakan pembacaan surat putusan oleh Hakim Ketua dalam sidang perkara tindak pidana narkotika dengan nomor perkara 01-PDISUS-PDISUS-IRZ-2021 di Pengadilan Negeri Banjarmasin atas nama terdakwa Jainur Anwari segera dimulai. Majelis Hakim dipersilakan masuk ke ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa perkara pidana narkotika nomor 01-SKK-PDISUS-2021 Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari ini, Senin, tanggal 13 Desember 2021 atas nama terdakwa Jainur Anwari dengan agenda pembacaan putusan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada jaksa penuntut umum, sudah siapkah? Siap yang mulia. Penasihat hukum? Siap yang mulia. Jaksa penuntut umum, panggil dan hadapkan terdakwa ke ruang sidang. Tugas tolong hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang. Baik, terdakwa. Saya ingin bertanya kepada Anda. Anda mengetahui kenapa Anda dipanggil hari ini? Mengetahui, yang mulia. Pembacaan putusan. Saudara terdakwa sehat? Sehat, yang mulia. Siap untuk sidang hari ini? Siap, yang mulia. Baik, saya akan membacakan putusan Anda. Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin nomor 2148/PDISUS-2021 Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Desember 2021. Jaksa penuntut umum bernama Penny Harpenasari, terdakwa Jainur Anwari nomor 2148/PDISUS-2021 Pengadilan Negeri Banjarmasin. Tingkat proses pertama. Klarifikasi pidana khusus narkotika dan psikoterapika, kata kunci narkotika, tahun 2021, register
28 Oktober 2021. Lembaga Peradilan Pengadilan Negeri Banjarmasin. Jenis lembaga peradilan Pengadilan Negeri. Hakim ketua bernama Muhammad Sakbani. Hakim anggota Mutiah Noresa. Hakim anggota kedua Wahyu Maulana. Panitera pengganti Sela Rahma Dewa Putri, Amar, dan lain-lain. Amar lainnya pidana penjara waktu tertentu. Mengadili menyatakan Jainur Anwari bin Marioyen terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dan akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1. Poket yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor bruto total 5,5 gram dalam berikut plastik pembungkusnya, berat total neto 0,116 gram, dan 1 buah handphone merek Redmi Note 9 warna hitam beserta SIM cardnya dengan nomor sekian-sekian-sekian dan nomor sekian-sekian-sekian, dan 1 buah ATM tahapan BCA dengan nomor sekian-sekian-sekian atas nama Jainur Anwari, dan 1 buah jaket warna hitam dirampas dan untuk dimusnahkan. 1. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000. Tanggal musyawarah 6 Desember, tanggal dibacakan 13 Desember. Kaidah berbentuk abstrak. Kepada saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dari isi putusan saya? Mengerti ya, Bu. Demikian seluruh proses persidangan yang mengadili pidana narkotika dengan terdakwa Jainur Anwari bin Marioyen pada hari Senin 13 Desember 2021 dinyatakan telah selesai dan saya tutup. Terima kasih.